Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung jumlahnya, tidak terhitung banyaknya. Dan dengan nikmat tersebut kita bisa hadir bersama-sama di Masjid Al-Hidayah ini untuk mengisi malam-malam Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di malam yang ke-7. Kita berharap mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita peroleh dari tausiah ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Salawat dan salam mari kita sampaikan dan kita haturkan buat Nabi yang kita muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tausiah kita ini saya beri judul kunci-kunci diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai dengan satu kisah yang terdapat di dalam tafsir Ibnu Katsir, di mana suatu ketika Umar bin Khattab berjumpa dengan seorang pendeta tua, pendeta Kristen sudah tua. Kemudian Umar memanggilnya, "Pak pendeta, kemarilah." Maka kemudian Umar berbincang-bincang, tapi kemudian sesudah berpisah nangis Umar. Dia menangis melihat nasib pendeta tadi. Sahabat bertanya, kawan Umar bertanya, "Wahai Umar, wahai Khalifah, apa yang menyebabkan kau menangis ketika tadi melihat pendeta?" Maka Umar mengatakan, "Tidakkah kalian ingat ada ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi, 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Ada orang kelak kata Allah di hari akhirat, dia masuk neraka, padahal dia sudah melakukan dua hal yang sangat penting dalam hidupnya. Yang pertama, amilah, dia sudah beramal, dia sudah berbuat baik, dia sudah beribadah. Yang kedua, nasibah, dia sudah lelah dengan ibadahnya, capek beribadah, lelah beribadah, habis waktu untuk beribadah, tapi ternyata itu tetap memasukkan mereka ke dalam neraka. Taslana wal hamiyah, mereka tetap masuk ke dalam neraka. Maka itulah yang membuat menangis, kasihan dengan pendeta itu. Sudah capek, sudah kuat, tapi masuk neraka. Berarti ada satu pertanyaan yang harus kita sampaikan. Apa yang menyebabkan seseorang beramal tetap masuk ke dalam? Berarti ada kriteria, ada hal-hal tertentu yang tidak dipenuhinya oleh itu. Maka malam hari ini kita lihat apa saja kunci agar amal kita itu diterima oleh Allah, menjadi amal yang makbul, kemudian punya nilai kebaikan, menjadi amal yang mabrur, dan bisa nanti akan membawa kita masuk ke dalam surga. Tentu harus ada syarat-syarat. Maka mengambil satu pendapat dari seorang alim di dalam sebuah kitab berjudul Nasaihul Ibad, ternyata ada beberapa kunci yang harus kita perhatikan agar amal kita ini bisa menjadi amal yang baik. Yang pertama, kunci pertama adalah landasi amal kita itu dengan iman. Setiap amal apapun harus dengan iman. Maka iman dan amal dalam Quran itu dia tak boleh berpisah. Dia ibarat dua sisi mata uang, ya kan? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat
wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati falahum ajrun ghairu mamnun. Iman dan amal saleh mesti nyatu. Tidak akan ada orang yang beramal saleh tanpa beriman kepada Allah. Tidak ada gunanya. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin. Orang kafir yang dia tidak punya iman, maka amalnya kata Allah seperti fata morgana. Nampak dari jauh ada, tapi ketika kita sampai ke tempat itu tidak ada. Kosong sama sekali. Alhamdulillah kita sudah beriman. Kunci utamanya sudah kita dapatkan. Apa bukti iman kita hari ini? Kita datang dari rumah ke masjid untuk sholat berjamaah. Itu tanda. Kalau ingin melihat di dalam hati seseorang ada iman, lihatlah dia dari rumahnya ke masjid untuk sholat berjamaah. Karena Nabi pernah mengatakan, kalau kalian melihat ada orang dari rumahnya ke masjid untuk sholat berjamaah, saksikan dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, iman. Yang kedua, landasilah setiap amal kita ini dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-amal. Sebelum kita beramal, sebelum kita melakukan kebaikan, jangan lupa berilmu. Sebab dengan ilmu kita tahu apa amal syarat-syaratnya, apa rukunnya, apa wajibnya, apa sunnahnya, apa makruhnya, apa haramnya yang harus kita tinggalkan. Maka ini wajib, berilmu itu wajib. Islam menyuruh setiap muslim, laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu. Harus berilmu, apalagi ilmu agama, Bapak Ibu. Setiap ibadah kita itu harus ada ilmunya. Salat mesti punya ilmu, wudu mesti punya ilmu, puasa mesti punya ilmu. Sebab kalau kita tak berilmu, boleh jadi kita lakukan satu hal, tapi ternyata itu melanggar aturan di dalam ibadah tersebut. Contoh, kita sholat berjamaah sama-sama. Ya, pahala sholat berjamaah itu 27 kali lipat. Dalam berjamaah ada dua komponen. Satu ada imam di depan, yang kedua ada makmum di belakang. Dan diatur oleh agama kita, makmum itu tak boleh lebih dulu dari imam. Setiap gerakannya tidak boleh mendahului imam. Sebab kalau dia mendahului imam, dipastikan sholat jamaahnya batal. Contoh kata Nabi, akan ada orang di akhirat besok dibangkitkan dengan kepala yang menjadi kepala keledai. Bukan kepala kedelai. Karena kedelai dan keledai itu dekat-dekat. Beda cara bentuknya kan. Akan ada orang di akhirat kepalanya oleh Allah dibuat seperti kepala keledai. Himar bahasa Arab. Kenapa itu terjadi? Karena salah satu yang dia lakukan waktu dia sholat berjamaah, imam masih sujud, belum ada apa-apa naik, dia sudah naik dulu, mendahului imam. Maka tidak boleh kita melakukan hal-hal yang mendahului imam dalam sholat berjamaah. Tunggu imam selesai dulu, tunggu imam bergerak dulu, tunggu imam kasih apa-apa dulu, baru kita ikuti imam. Itulah yang disebut dengan makmum. Dalam wudu ada ketentuan yang harus kita perhatikan. Ada hukum wudu. Tiba-tiba wudu aja dia tak ada niat, dia tak sah wudunya. Dia cuci kakinya, ternyata yang kena itu hanya bagian depan saja, bagian belakang tumit tak kena. Maka diancam oleh Nabi dalam sebuah hadis, wailul lil aqabi minan nar. Akan ada tumit yang akan dijilat oleh api neraka. Kenapa terjadi? Karena waktu berwudu tak kena dengan air wudu. Maka perlu ilmu, mana batas-batasnya, apa rukunnya, berapa kali membasuhnya, apa yang dibaca sebelum berwudu, doa apa sesudah berwudu. Setiap orang harus punya ilmu. Maka kalau tidak ada ilmu, takutnya amal kita menurut kita benar, tapi menurut ketentuan agama tidak benar. Maka landasi amal kita itu dengan ilmu. Yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, landasi amal kita itu dengan niat yang benar. An-niyatu qabla al-amal. Setiap amal kita harus punya niat. Tak boleh niat ngawang-ngawang saja, tak tentu mau kemana. Dia harus kita pastikan, aku sholat lillahi ta'ala, aku puasa lillahi rabbil
Tidak boleh ada niat itu untuk seseorang. Kenapa? Bang, ke masjid 5 mertua datang, tidak boleh. Ada ibu-ibu, kenapa pergi ke masjid bu? 5 menantu datang, karena menantu datang, tak bisa. Jelas kalau ada niat yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipastikan amal kita tidak akan diterima oleh Allah. Maka tanamkan niat dalam hati, kemudian tahqiqkan dengan mulut kita. Termasuk untuk puasa ini. Kita di awal Ramadan sudah diminta berniat, nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardhan lillahi. Perbaharuilah setiap malam. Perbaharui juga ya, kalau bisa juga perbaharui ketika kita makan sahur. Itu niat agar betul-betul puasa kita itu hanya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga niat. Yang keempat, apa syarat diterimanya amal kita agar bagus, agar baik? As-sabru 'indal amal. Landasi setiap amal kebaikan itu dengan sabar. Jangan sampai tidak sabar. Kalau amal tidak sabar, konsepnya satu saja, ikan cepat, ikan gabus. Makin cepat, maka viral kemarin sholat tarawih di mana di Blitar, 23 rakaat putus 10 menit. Gimana lanjutnya tuh? Ya, 23 rakaat 10 menit. Berarti 2 rakaat 1 menit. Itu tidak sabar, tidak bisa. Amal kita mesti sabar. Ya, dia tenang dengan imam, mau imam baca surat apa dia tenang aja, dia ikuti. Tapi tentu dia lebih senang dia imam agak baca pendek-pendek, tidak terlalu panjang, tidak pula terlalu. Quran itu kan ada batas-batasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu diatur dengan sabar. Boleh agak lagu, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi tetap ada batas-batas kesabaran kita. Tidak boleh main diskon. Surah Al-Fatihah di diskon 7 ayat menjadi 3 ayat, tidak bisa. Apalagi Al-Fatihah itu rukun paling utama dari sholat itu adalah baca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah tidak sempurna, dijamin sholatnya tak sempurna. Kalau Al-Fatihahnya tidak benar, dijamin sholatnya tak benar. Maka Nabi sebutkan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah orang yang salat kalau dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka sabar. Puasa juga harus sabar. Kalau tidak sabar kita puasa sebulan ini Bapak Ibu, banyak orang puasanya seminggu. Seminggu kedua tak puasa, seminggu ketiga tak puasa, seminggu keempat tak puasa. Qiyam Ramadan, kita juga butuh kesabaran. Kalau tidak sabar kita tidak datang lagi hari berikutnya Bapak Ibu. Kemana datangnya ke mall, kemana datangnya ke kafe, kemana datangnya ke tempat kongko. Itu kalau tidak sabar. Tapi kalau sabar kita, bismillah saya datang. Malam pertama, malam ke-10, terus sampai malam yang terakhir. Makin ke ujung, makin semangat dalam beribadah. Kenapa? Karena ternyata Allah letakkan malam terhebat, malam teragung itu di 10 malam yang terakhir. Malam itu disebut dengan malam Lailatul. Harus sabar. Kalau tidak sabar, maka kita akan mau cepat-cepat saja. Termasuk sholat, kita sujud itu ada pengikat kesabaran kita, namanya tumanninah. Tumanninah itu artinya tenang. Kita ruku ada namanya tumanninah. Kita tidak bangkit dari ruku ada namanya tumanninah. Agar kita sabar sebentar waktu bangun dari ruku. Maka diikatlah kita dengan bacaan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Kalau tak ada itu Bapak Ibu, orang maka sholat macam ayam cokok beras, mau cepat saja. Jadi semua amal kita harus dilakukan
dilandasi dengan kesabaran. Yang terakhir yang membuat amal kita itu makbul adalah al-ikhlasu ba'dal amal. Ikhlaskan seluruh amal perbuatan kita betul-betul hanya untuk mengharapkan ridho Allah, bukan untuk disanjung oleh manusia, bukan oleh dipuji oleh atasan, bukan untuk dilihat oleh kawan, tidak, tapi betul-betul ikhlas kita hanya, saya beramal ya Allah, aku simpan amal itu, aku serahkan kepada Kau. Tidak usah diungkit-ungkit lagi, jangan dibuka-buka lagi, jangan dikorek-korek lagi. Tugas kita bukan menghitung amal, tugas kita menyimpan amal, menyerahkan amal kepada Allah. Ya. Sedangkan untuk menghitung itu, kalau mau hitung juga hitunglah dosa-dosa kita. Jangan pernah hitung amal, tapi hitunglah dosa. Berapa dosa saya? Berapa hutang yang belum saya bayar? Kalau kita hitung, ya. Ada nggak hutang kepada kawan yang sampai saat ini belum saya bayar? Apakah ada hutang kepada adik saya yang belum saya bayar? Apakah ada hutang sama kawan saya belum saya bayar? Itu yang perlu kita hitung untuk kita lunasi sebelum kita mati. Sebab nanti kalau tak dilunasi di dunia, kita akan ambil membalasnya di hari akhirat. Dan tak bisa dibalas dengan duit, tak bisa dibalas dengan minta maaf, tapi dibalas dengan diambilnya amal kita. Kalau amal kita habis, diambil dosa orang, diberikan kepada kita. Na'udzubillahi. Inilah Bapak Ibu dimakunci amal ibadah kita agar bisa makbul. Tidak membuat kita hanya lelah saja, tapi betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjadi salah satu penyebab kita akan dimasukkan Allah ke dalam surga. 5 tadi, iman kepada Allah. Yang kedua, berilmu sebelum beramal. Yang ketiga, niat yang lurus sebelum beramal. Yang keempat, bahwasanya kita harus sabar di dalam beramal. Yang terakhir, mari kita jaga keikhlasan kita dalam setiap amal yang kita kerjakan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Adalah Allah wa iyyakum ajma'in. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq.